Tapi macam mana nak balancekan perasaan tu dengan tak menggunakan perkara tersebut sebagai penyedap hati untuk berbuat dosa? Nah, itu dia. Makanya diperlukan tazkiyatun nafs. Ya. Kita pula harus balance. Bahwasanya ada pula kemungkinan bahwasanya kita diazab oleh Allah, ada pula kemungkinan kita untuk diampuni oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Makanya salah satu syarat keimanan harus ada dua sifat dalam hati manusia. Ada khauf, ada raja. Khauf itu adalah ketakutan yang luar biasa kepada Allah. Raja adalah pengharapan yang luar biasa kepada Allah. Ketika kita over khauf, maka kita harus balancekan dengan raja. Ketika kita over raja, maka kita harus balancekan dengan khauf. Saya rasa rata-rata netizen itu over khauf. Kenapa saya selalu berbicara tentang rahmat? Karena rata-rata over khauf. Ada pemaksiat, ya. Ini salah satu pintu syaitan terbesar pula. Ketika seseorang melakukan banyak dosa, dia merasa dia melakukan banyak dosa, dia malu untuk berdoa. Itu pintu syaitan. Allah tidak pernah memberikan syarat orang yang berdoa, yang diizinkan berdoa, haruslah orang yang tak punya dosa. Tak. Dosa adalah fitrah. Manusia berdosa itu adalah fitrah. Justru ada azab yang besar lagi yang datang dari Allah kalau kita tak nak berdoa. Maka, oke, kita berdosa, kita bertobat kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Ya, kita kembali kepada Allah. Tapi bukan berarti kita lantas menganggap, oh Allah tidak akan mengampuni saya. No, harus yakin sepenuh-penuhnya Allah mengampuni. Nanti ada disebutkan dalam hadis, saya tak ingat antara Tirmidzi atau Abu Daud, boleh koreksi. Suatu hari ada sesi private antara Allah dengan hambanya. Kemudian Allah akan berfirman kepada hamba tadi, "Atadhkuru dzamba kadza? Atadhkuru dzamba kadza?" Ingat tak dahulu kau pada pukul sekian, di tempat sekian kau melakukan dosa sekian? Disebutkan dosa semua dari awal kita balik sampai kita meninggal. Allah sebutkan satu persatu. Malu tak? Malu sangat. Semua dosa yang kita buat di balik bilik, yang kita buat di tengah masyarakat, semua Allah sebut. Atadhkuru dzamba kadza, atadhkuru dzamba kadza, atadhkuru dzamba kadza. Sedangkan kita kepada Allah akan menjawab, ya Allah, iya Rabbi, iya ya Allah, iya ya Allah. Lalu di akhir setelah semua dah sebut, Allah akan firmankan kepada hamba yang dosanya banyak tadi, sebagaimana aku telah tutupi aibmu di dunia, maka hari ini akan kututupi aibmu dengan cara memberikan pengampunan kepadamu. Dihapus semuanya. Lalu di dalam musnad Imam Ahmad, ada satu hamba yang amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya. Harusnya masuk kemana? Masuk neraka kan? Amal buruknya lebih besar daripada amal baiknya. Masuk neraka harusnya. Lalu, tapi hadis ini sempat dikritik lah oleh sebagian ulama. Tapi bolehlah sebagai berita gembira bagi teman-teman yang harus berhusnudzan. Lalu ketika dia akan menuju neraka, dia bergumam. Dia cakap, ya Allah, bukan seperti ini yang aku sangkakan kepadamu di dunia. Allah kemudian panggil hamba tadi. Apa yang kamu sangkakan di dunia? Aku menyangka di dunia engkau akan memberikan rahmatmu kepadaku, sehingga engkau tidak akan menyiksaku dengan siksaan demikian. Lalu Allah memberitakan malaikat, masukkan dia ke surga, karena aku tak ingin mengecewakan hambaku yang telah berhusnudzan kepadaku. Ada banyak. Rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya. Rahmat Allah, pengampunan Allah lebih besar daripada seluruh dosa yang pernah kita buat. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, "Walamma qasa qalbi wa daqat madhahibi." Ketika hatiku menjadi keras, wa daqat madhahibi, dan jalanku menjadi sempit. Ja'altu raja minni li'afwika sullama. Aku menjadikan harapan dariku sebagai tangga menuju pengampunanmu. Ta'azamani dzambi. Ya Allah, dosaku begitu besar. Begitu besar. Besar sekali dosa yang pernah aku perbuat. Walamma qarantuhu bi'afwika rabbi. Tapi ketika aku bandingkan antara dosa yang dah kubuat dan pengampunan yang muncul dari engkau ya Allah, kana afuka a'zama. Ternyata pengampunanmu ya Allah jauh lebih besar. Dalam artian, jangan insecure dengan dosa yang kita punya. Selalu sisakan harapan. Selalu sisakan harapan bahwasanya Allah akan mengampuni seluruh dosa yang kita punya. Walaupun dosanya besar, iya, walaupun dosanya besar. Selama kita mau untuk kembali. Syaratnya satu, mau kembali, mau berharap. Itu. Tapi kalau misal kita tidak mau kembali, kita larut dalam dosa, kita dah tak ingat Allah, itu yang berbahaya.
Makanya salah satu, ya, a'udzubillah, ya Allah, nasallahu salam wal afiyah. Tahu tidak? Musibah terbesar yang menimpa seorang hamba bukan dengan bankrupt. Bukan dengan cara diambil keluarga dia, bukan dengan cara dia mendapatkan siksa semua itu. Tahu, musibah terbesar seorang manusia. Ketika dia melakukan dosa, dia tak ada rasa salah. Ketika dia melakukan amal kebaikan, dia tak ada nikmat. Dia tak dirasa nikmat. Iya, Allah takut sekali. Rasanya kita melakukan dosa macam biasa-biasa saja. Ada orang berdosa, dia berdosa kepada Allah, tapi ada macam silap. Ada sesuatu yang tak nyaman di sini. Tapi ada hamba yang Allah dah cabut rasa bersalah dari dia. Ketika dia melakukan satu dosa, dia tak ada rasa, dia tak perasan. Allahu Akbar. Macam mana ini? Ini adalah momen ketika Allah betul-betul murka kepada hamba. Ketika Allah betul-betul murka kepada hamba, ya, Allah akan bagi semua yang dia mau. Ini salah satu cara. Salah satu cara Allah murka kepada hamba, banyak cara. Terkadang Allah bagi dia azab dengan azab yang mampu dia lihat. Terkadang Allah tak bagi dia azab dengan azab yang mampu dia lihat, tapi dengan cara begitu. Bagi semua. Kemudian akhadnahum baghtah. Allah ambil seketika. Sidraj. Macam ayam daging. Kita bagi makan sembelih. Agar lagi sedap. Jadi selalu sisakan harapan, selalu munculkan semua perasaan bahwasanya Allah pasti akan mengampuni. Allah, ya Rabb. Saya selalu tak kuat ketika saya membaca hadis atau ayat-ayat Allah yang senantiasa berbicara tentang rahmat. Specifically ayat mana? Semua. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Semuanya. Rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Allah berfirman semuanya. Tak hanya satu, tak hanya dua. Semuanya. Hadits qudsi wala ubali. Kalimat la ubali ini selalu menjadi penenang bagi saya. Ketika saya merasa tumpu, ketika saya merasa ini, kalimat la ubali ini firman Allah di qudsi, ya. Saya tak peduli. Allah macam cakap kepada kita, saya tak peduli. Kau buat dosa banyak, kau nak kembali, saya tak peduli. Buat dosa lagi, tapi kau nak kembali, saya tak peduli. Yang penting nak kembali. Karena memang fitrah manusia ini berdosa. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tudhnimu." Andai kata manusia ini tak pernah berbuat dosa sekalipun, la dhahaballahu bikum. Allah akan punahkan. Allah akan hilangkan seluruh manusia. Punah, sama Malaysia punah. Oh, bolehlah. Dia faham juga punah. Faham? Punah. Allah akan hilangkan seluruh manusia, lalu ciptakan makhluk satu baru lagi untuk berbuat dosa, lalu kemudian beristighfar. Jadi berdosa itu fitrah manusia. Yang bermasalah bukan berdosanya sebenarnya, tetapi berdosa tanpa merasa bersalah, berdosa dan tak nak kembali. Jadi ayo bagi teman-teman, selalu ada jalan pulang. Selalu ada jalan pulang. Saya tahu mungkin kalian merasa jauh sekali, sejauh itu. Kalian mungkin sudah tidak ingat Allah, gak pernah sholat sampai 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Badan full tato, tiap malam mabok. Gak. Ada jalan pulang. Harapan itu masih ada. Jalan pulang masih ada, ayo. Okay, kejap guys. Assalamualaikum. So, aku ada big announcement sebenarnya untuk korang. So, aku actually dah berpartner dengan Public Gold sebagai diorang punya authorized dealer guys. Okay, kenapa aku buat macam ni? So, kalau kau tengok podcast ni dah lama, kau tahu aku selalu ambil berat, especially tentang finance dan juga investment dan sebagainya. And aku dah lama dah invest dalam emas. So, aku nak invite korang untuk invest dalam emas sekali. Sebab kalau korang tak tahu, emas adalah salah satu cara untuk kita preserve nilai duit kita yang paling efektif. Macam tahun lepas sahaja, emas naik 40% guys. Okay, almost 40%. Put into perspective, kalau korang invest dalam financial instrument yang lain macam ASB ke Pelasia, macam apa 5 ke 6% macam tu je lebih kurang. So, dengan gold 40%. And dengan apa yang jadi dengan dunia sekarang ni, dengan segala konflik di antara negara dan sebagainya, emas akan lebih mencarat naik. Tak pernah lagi dalam sejarah tahun ke tahun emas menurun. Tak pernah lagi guys. Okay, so aku nak buat giveaway guys. Aku nak bagi 0.25 gram. Kau boleh tengok apa yang aku pegang kat sini. So ni dia guys. Okay, so ni dia guys.
0.25 gram of official collaboration public gold dan juga kartun Inside Out korang ingat. So ni korang boleh collect, and sebab ni korang boleh buat collection juga kalau korang nak. Dan siapa yang akan dapat 0.25 gram ni kepada investor yang bertuah sepanjang bulan Julai ni, aku akan run this giveaway. Satu orang akan memenangi 0.25 gram dengan syarat korang invest dalam emas hanya RM100 sahaja. Add-on, aku akan bagi 10 lagi pemenang bertuah yang akan memenangi buku investment emas oleh Hafizul Hakim ni, untuk korang dapat belajar lebih mendalam tentang emas dan kenapa daripada dulu lagi mak-mak nenek-nenek kita suruh invest dalam emas lah. Inilah dia guys, sistem simpanan yang tak akan pernah bocor dan ada nilai sebenar. So aku nak invite korang semua join Team Emas UCAS, sebab aku percaya yang pertama sekali, simpanan emas ni bukan untuk orang kaya je. Yang kedua, semua orang layak untuk menyimpan emas. Dan finally, aku percaya ilmu kewangan ni bukan untuk disimpan, tapi untuk kita kongsi sekali sama-sama. So kenapa korang kena selain berpeluang untuk menangi emas percuma ni, sebab bila korang join team ni, tekan link kat bawah, korang tak akan dibiarkan seorang-seorang. Korang akan dibimbing, ditunjuk ajar step by step. Mudah je guys, tekan link Telegram di bawah, join sekarang. Korang boleh terus start buat investment bersama Public Gold serendah RM100 sahaja. Dan sebagai penghargaan untuk bulan Julai ni, 10 orang macam aku cakap, dia akan menang buku bestseller Traveller emas, dan satu orang yang bertuah akan menangi 0.25 gram emas. So bayangkan guys, korang beli emas RM100, korang ada berpeluang untuk tambah 0.25 gram lagi. So guys, jangan tunggu lagi, start sekarang. Tahun lepas je 40% naik, tahun ni kita tak tahu lagi total akan berapa. So klik link kat bawah, jumpa kat dalam, mulakan perjalanan emas korang hari ni.